Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, video ini sengaja saya buat agar supaya saya bisa berbagi pengalaman seputaran gagal ginjal kronik. Yang dimana video ini saya ingin membahas tentang gejala awal mengenai gagal ginjal kronik atau ciri-ciri awal mengenai gagal ginjal kronik. Jadi mana pembahasan ini saya akan sesuaikan dengan pengalaman saya pribadi teman-teman. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik teman-teman, gejala awal mengenai gagal ginjal kronik adalah seringnya buang air kecil dalam jumlah banyak teman-teman. Pengalaman saya dulu, saya sering buang air kecil bahkan bisa sampai 6-7 kali dalam sehari teman-teman. Kemudian bisa sampai 2-3 kali dalam semalam saya buang air kecil teman-teman. Yang gimana di sini kalau dalam bahasa medisnya tubuh memproduksi urin terlalu banyak teman-teman sehingga menimbulkan keseringan buang air kecil dalam jumlah banyak teman-teman. Kemudian ciri yang kedua mengenai gagal ginjal kronik adalah urin berbusa teman-teman. Urin mengandung busa teman-teman yang dimana protein yang ada di dalam darah tidak mampu disaring oleh ginjal sehingga protein ikut larut bersama urin sehingga menyebabkan busa yang berlebihan teman-teman. Itu adalah ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga mengenai gagal ginjal kronik adalah dengan mudahnya lelah teman-teman. Dengan mudahnya lelah itu adalah salah satu ciri mengenai gagal ginjal kronik teman-teman. Kemudian yang keempat mengenai ciri gagal ginjal kronik adalah sulitnya tidur teman-teman. Gagal ginjal kronik akan merasakan sangat kesulitan tidur teman-teman, terutama pada malam hari itu pun sangat sulit tidur teman-teman. Itu adalah salah satu ciri mengenai gagal ginjal kronik. Tapi begitu begitu teman-teman harus pahami juga ya teman-teman, bukan berarti kesulitan tidur selalu kena gagal ginjal kronik, bukan teman-teman, tapi alangkah lebih baiknya diperiksa dulu di dokter ya teman-teman. Baik teman-teman, yang kelima mengenai ciri-ciri gagal ginjal kronik adalah eh, apa namanya mengalami dehidrasi berat teman-teman. Yang dimana di sini kalau minum 2-3 gelas itu rasanya tidak cukup teman-teman karena rasa haus itu masih aja ada teman-teman. Itu makanya dikatakan di sini tubuh mengalami dehidrasi berat teman-teman. Itu adalah ciri yang kelima. Kemudian ciri yang keenam mengenai gagal ginjal kronik adalah disertai dengan gatal-gatal teman-teman. Namun di sini di pengalaman saya di sini saya tidak eh, mengalami yang namanya gatal-gatal teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang saat ini menjalani terapi dialisis mengalami gejala gatal-gatal, boleh di komen ya teman-teman agar supaya kita sama-sama belajar, sama-sama mengetahui ciri-ciri yang tidak saya alami juga teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke ciri-ciri gagal ginjal kronik yang ketujuh teman-teman. Nah, ciri-ciri gagal ginjal yang kronik ciri-ciri gagal ginjal kronik yang ketujuh ini adalah ditandai dengan bengkak-bengkak teman-teman, terutama bengkak-bengkak di bagian pergelangan kaki, bengkak-bengkak di bagian tangan, atau bisa di bagian wajah teman-teman, di bagian pipi terutama teman-teman. Namun di sini gejala yang ketujuh ini saya juga tidak merasakan gejala ini teman-teman. Kemudian kenapa bisa bengkak-bengkak? Karena tubuh terlalu banyak mengandung cairan yang ada di dalam tubuh teman-teman. Ini salah satu bisa juga ditandai dengan gejala sulitnya buang air kecil teman-teman. Sulitnya buang air kecil juga bisa menjadi salah satu faktor atau salah satu penyebab gagal ginjal kronik teman-teman. Nah,
Yang badannya bengkak-bengkak yang saya sebutkan tadi itu adalah yang dimana penderitanya sulit buang air kecil teman-teman, sehingga tubuh banyak sekali mengandung cairan di dalam darah teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke ciri-ciri gagal ginjal kronik yang ke-8 teman-teman. Ciri-ciri gagal ginjal kronik yang ke-8 ini adalah bisa ditandai dengan sesak teman-teman. Kenapa bisa sesak? Karena eh, bisa juga disebabkan ada cairan dalam paru-paru. Ada cairan di dalam paru-paru juga. Penyebabnya adalah salah satunya adalah tubuh terlalu banyak mengandung cairan teman-teman, sehingga menimbulkan ada cairan juga di dalam paru-paru teman-teman. Itu adalah ciri-ciri yang ke-8 mengenai gejala awal gagal ginjal kronik teman-teman. Mungkin ada gejala awal mengenai gagal ginjal kronik yang tidak saya sebutkan di video ini. Kemudian yang teman-teman yang saat ini menjalani terapi dialisis mengalami pengalaman yang tidak saya sebutkan ini, boleh di komen teman-teman ya, supaya kita sama-sama mengetahui, sama-sama mempelajari gejala-gejala awal mengenai gagal ginjal kronik teman-teman. Mungkin video ini sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bantu terus dukungannya teman-temannya agar supaya saya bisa semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.